Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggarita Wahyuningsih. Di sini saya akan memaparkan diskusi sesi 10, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk poin yang pertama, kesan, kendala, dan saran perbaikan implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kesannya, implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif dan bermakna bagi peserta didik. Anak-anak menjadi lebih berani mengemukakan pendapat, saling membantu, dan bekerja sama menyelesaikan tugas. Dari perspektif kurikulum merdeka, model ini sangat mendukung dimensi gotong royong, komunikasi, dan kreativitas. Untuk kendalanya, yang pertama, dominasi siswa tertentu sehingga anggota lain kurang berpartisipasi secara optimal. Yang kedua, perbedaan kemampuan dalam satu kelompok menyebabkan sebagian siswa bergantung pada siswa yang lebih kuat. Yang ketiga, manajemen waktu sering tidak efektif terutama pada kelas awal SD. Yang keempat, kesiapan guru masih beragam dan memfasilitasi diskusi, memberi instruksi kolaboratif, dan melakukan asesmen autentik berbasis proses kelompok. Yang kelima, ruang kelas dan sarana terkadang kurang mendukung aktivitas kolaborasi. Untuk saran perbaikan, yang pertama, perubahan struktur kelompok secara berkala agar setiap siswa mendapat pengalaman peran berbeda dalam tim. Yang kedua, instruksi kolaboratif yang lebih rinci, termasuk rubrik peran, pemimpin diskusi, pencatat, pembaca, atau pelapor. Yang ketiga, asesmen autentik kolaborasi seperti penilaian antar teman dan penilaian diri. Yang keempat, pelatihan guru dalam pendekatan comparative learning, PJBL, dan manajemen kelas kolaboratif. Yang kelima, optimalisasi ruang kelas dengan pengaturan meja fleksibel. Yang keenam, integrasi teknologi sederhana, misalnya PPT, video, atau kartu instruksi agar kelompok kerja lebih terarah. Yang pernyataan kedua yaitu analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia, sekolah saya, dan negara maju yaitu Finlandia, Jepang, Korea Selatan. Untuk struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia, umum dan di sekolah saya. Untuk ciri nasional, yang pertama, sistem 6334 wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, muatan kurikulum mencakup bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN, agama, PJOK, SBDB, muatan lokal. Yang ketiga, beban belajar sekolah sekitar 40 jam per minggu, lebih padat daripada negara maju. Yang keempat, penilaian menggunakan penilaian formatif sumatif, masih terdapat praktek ranking dan kekhawatiran yaitu tinggal kelas. Yang kelima, fokus pembelajaran masih banyak di kelas, belum optimal problem solving. Yang keenam, kualifikasi guru minimal D4 atau S1, kemudian masuk SD minimal usia 6-7 tahun. Untuk kondisi di sekolah saya, yang pertama, penekanan pada aktivitas kolaboratif berbasis proyek PJBL dan diferensiasi belajar. Kemudian, kedua, penilaian lebih menekankan asesmen formatif, observasi, unjuk kerja, meskipun tantangan implementasi masih ada. Yang ketiga, masih ditemukan kecenderungan guru memberikan banyak tugas individu. Yang kedua, struktur kurikulum pendidikan dasar di Finlandia, artikel 1. Karakteristik utama. Yang pertama, tidak ada sistem ranking dan tinggal kelas. Yang kedua, jam pelajaran hanya 30 jam per minggu, lebih singkat. Yang ketiga, fokus pada problem solving, bukan hafalan. Yang keempat, tidak banyak pekerjaan rumah, lebih menekankan keseimbangan hidup. Yang kelima, guru berkualifikasi minimal S2. Yang keenam, usia masuk sekolah 7 tahun. Yang ketujuh, kurikulum disusun oleh National Board of Education, tetapi sekolah dan orang tua ikut menentukan isi lokal. Yang kedelapan, lingkungan belajar fleksibel, tidak terpaku duduk di kursi. Kemudian nilai dominannya adalah satu, kesetaraan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga kolaborasi. Kemudian untuk struktur kurikulum pendidikan dasar Jepang untuk artikel 2, karakteristik utamanya yang pertama, sistem 6334 seperti Indonesia, tetapi standar nasional sangat ketat dan disiplin tinggi. Yang kedua, waktu belajar 240 hari per tahun, lebih panjang dari Indonesia. Yang ketiga, penekanan pada self-disiplin, etos kerja keras, dan kontribusi sosial. Yang keempat, kurikulum nasional ditetapkan sangat rinci,
Yang kelima, guru memiliki tanggung jawab mendalam terhadap perkembangan anak. Yang keenam, peran keluarga sangat kuat dalam memastikan siswa disiplin belajar. Kemudian nilai dominannya adalah disiplin, kerja keras, dan ketahanan. Kemudian untuk struktur kurikulum pendidikan dasar Korea Selatan pada artikel 2, karakteristik utamanya yang pertama struktur 6334 mirip Indonesia. Alokasi anggaran pendidikan tinggi sekitar 20,27% dari total pengeluaran pemerintah. Siswa mengikuti pendidikan sangat intensif, bahkan les tambahan. Yang keempat, fokus tinggi pada kompetensi akademik, ujian nasional sangat menentukan. Kemudian mata pelajaran dasar SD yaitu Korea, matematika, ilmu sosial, sains, seni, bahasa Inggris. Kemudian nilai dominannya adalah kompetisi, prestasi tinggi, ketekunan, dan jam belajar panjang. Untuk analisis komparatif, yaitu perbandingan Indonesia-Finlandia, bisa dilihat pada tabel. Kemudian makna komparatifnya yaitu Finlandia lebih menekankan kesejahteraan psikologis, kesetaraan pendidikan, dan kepercayaan pada guru, sesuatu yang dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia.